Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puri Khairnisa Rahma dengan NPM 24083010094. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek machine learning dengan judul Analisis Perbandingan Algoritma Decision Tree dan juga Random Forest untuk klasifikasi dataset Fisher-Irish dan Multiclass Diabetes. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan performa kedua algoritma pada dua dataset yang memiliki karakteristik yang berbeda serta menganalisis pengaruh hyperparameter tuning terhadap performa model klasifikasi. Selanjutnya adalah latar belakang dari penelitian ini. Machine learning saat ini semakin banyak digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berbasis data pada berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, juga bisnis. Dalam penelitian ini, saya menggunakan dua algoritma supervised learning yaitu decision tree dan juga random forest. Decision tree itu memiliki keunggulan yang mudah dipahami dan juga mudah divisualisasikan. Namun, sering mengalami overfitting ketika menghadapi data yang lebih kompleks. Eee, Metode random forest merupakan metode yang menggabungkan banyak pohon keputusan sehingga umumnya menghasilkan prediksi yang lebih stabil. Meskipun demikian, performa kedua algoritma tidak selalu sama pada setiap dataset. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja kedua algoritma tersebut pada dataset yang berbeda karakteristik, serta bagaimana pengaruh hyperparameter tuning terhadap hasil klasifikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada 4 pertanyaan utama. Yang pertama adalah bagaimana kinerja algoritma decision tree pada dataset Fisher-Irish dan juga multiclass diabetes. Kedua, bagaimana kinerja random forest pada kedua dataset tersebut. Ketiga, bagaimana perbandingan kedua algoritma berdasarkan nilai akurasi, precision, recall, dan juga confusion matrix. Dan yang terakhir atau keempat, bagaimana pengaruh hyperparameter tuning terhadap performa model klasifikasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan kedua algoritma pada dua dataset yang berbeda, membandingkan hasilnya menggunakan berbagai metrik evaluasi, serta menganalisis dampak tuning terhadap performa model. Jadi ini dataset yang saya gunakan. Yang pertama adalah dataset Fisher-Irish yang berasal dari scikit-learn. Dataset ini terdiri dari 150 data dengan 4 fitur dan 3 kelas yaitu Setosa, Versicolor, dan juga Virginica. Distribusi kelas pada dataset ini seimbang yaitu masing-masing kelas itu memiliki 50 data. Dataset kedua yang saya gunakan adalah Multiclass Diabetes yang berasal dari Kaggle. Dataset ini terdiri dari 264 data dengan 11 fitur dan juga 3 kelas yaitu non-diabetic, prediabetik, dan juga diabetik. Berbeda dengan Fisher-Irish, distribusi kelas pada dataset diabetes tidak seimbang sehingga memberikan tantangan yang lebih besar bagi model klasifikasi. Kedua dataset dipilih agar menunjukkan bagaimana performa algoritma pada kondisi data yang berbeda. Selanjutnya adalah alur metodologi penelitian. Yang tahap pertama adalah pengumpulan data dari scikit-learn dan juga Kaggle. Selanjutnya dilakukan eksplorasi data menggunakan fungsi seperti info, describe, scatterplot, dan juga heatmap korelasi untuk memahami karakteristik data. Pada tahap reprocessing, dataset iris memerlukan perlakuan khusus, sedangkan dataset diabetes dilakukan standarisasi menggunakan standar scalar. Setelah itu, data dibagi menjadi data training dan juga data testing dengan rasio 70:30 menggunakan Stratify agar proporsi kelas tetap terjaga. Kemudian, dibangun model decision tree dan juga random forest menggunakan parameter default. Hasil model dievaluasi menggunakan confusion matrix, akurasi, precision, recall, dan juga F1 score. Tahap terakhir adalah hyperparameter tuning menggunakan grid search CV dengan 5-fold cross validation untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Selanjutnya, ini adalah hasil decision tree sebelum tuning. Pengujian pertama dilakukan menggunakan algoritma decision tree. Pada dataset Fisher-Irish, model menghasilkan akurasi sebesar 93,33%, precision dengan 94,44%, recall dengan 93,33%, dan juga F1 score dengan 93,27%. Dari confusion matrix terlihat bahwa terdapat 3 kesalahan klasifikasi, yaitu beberapa data Versicolor diprediksi sebagai Virginica. Pada dataset multiclass diabetes, model menghasilkan akurasi sebesar 87,50%, precision 89,13%, recall 87,76%, dan F1 score-nya 88,22%.
Hasil ini menunjukkan bahwa decision tree mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik pada kedua dataset, meskipun performanya lebih rendah pada dataset yang lebih kompleks. Selanjutnya ini adalah hasil random forest sebelum tuning. Pada dataset Fisher Iris, random forest menghasilkan akurasi sebesar 88,89%, precision 89,81%, recall 88,89%, dan F1 score 88,78%. Sementara itu, pada dataset multi-class diabetes, random forest memperoleh akurasi sebesar 95%, precision 94,17%, recall 94,66%, dan F1 score 94,36%. Hasil ini menunjukkan bahwa random forest jauh lebih unggul dibandingkan decision tree pada dataset diabetes yang memiliki karakteristik data lebih kompleks dan distribusi kelas yang tidak seimbang. Selanjutnya ada perbandingan akurasi sebelum tuning. Jika kedua algoritma dibandingkan secara langsung sebelum tuning, terlihat bahwa tidak ada satu algoritma yang selalu unggul. Pada dataset Fisher Iris, decision tree memperoleh akurasi sebesar 93,33% lebih tinggi dibandingkan random forest yang hanya memperoleh 88,89%. Namun, pada dataset multi-class diabetes, hasilnya berbalik. Random forest memperoleh akurasi 95%, sedangkan decision tree hanya mencapai 87,50%. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik dataset sangat mempengaruhi pengaruh model klasifikasi. Selanjutnya adalah feature importance. Untuk memahami alasan di balik tersebut, dilakukannya analisis fitur importance. Pada dataset Fisher Iris, fitur yang paling berpengaruh pada decision tree adalah petal length dengan nilai importance 0,5412 dan petal width sebesar 0,4303. Pada random forest, kontribusi terbesar berasal dari petal width sebesar 0,4549 dan petal length sebesar 0,4002. Pada dataset diabetes, decision tree yang sangat bergantung pada fitur HbA1c dengan nilai importance 0,9622 yang berarti hampir seluruh keputusan model ditentukan oleh fitur tersebut. Sedangkan pada random forest, kontribusi fitur lebih merata dengan HbA1c sebesar 0,3509, PMI sebesar 0,3419, dan H sebesar 0,1460. Hasil ini menunjukkan bahwa model berhasil mengidentifikasi fitur-fitur secara logis berkaitan dengan target klasifikasi. Setelah itu adalah ada hyperparameter tuning. Setelah tuning dilakukan, performa model mengalami perubahan. Pada dataset Fisher Iris, akurasi decision tree meningkat dari 93,33% menjadi 97,78%. Sedangkan random forest meningkat dari 88,89% menjadi 91,11%. Pada dataset multi-class diabetes, akurasi decision tree meningkat dari 87,50% menjadi 93,75%. Namun, hasil yang menarik terjadi pada random forest. Akurasinya justru menurun dari 95% menjadi 93,75% setelah tuning. Hal ini menunjukkan bahwa hyperparameter tuning tidak selalu menghasilkan peningkatan performa efektivitas yang sangat bergantung dengan karakteristik dan kondisi awal model. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa decision tree merupakan model terbaik pada dataset Fisher Iris dengan akurasi 97,78%, precision 97,78%, dan recall 97,70%, dan F1 score 97,73% setelah tuning. Sementara itu, random forest merupakan model terbaik pada dataset multi-class diabetes dengan akurasi 95%, precision 94,17%, recall 94,66%, dan juga F1 score dengan 94,36% sebelum tuning. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terdapat satu algoritma yang selalu unggul pada seluruh dataset. Performa model sangat dipengaruhi oleh karakteristik data yang digunakan. Selain itu, hyperparameter tuning terbukti mampu meningkatkan performa beberapa model, tetapi tidak selalu menghasilkan hasil yang lebih baik pada setiap kasusnya.
Berikut adalah saran yang bisa saya sampaikan. Untuk penelitian selanjutnya, algoritma lain seperti support vector machine, gradient boosting, maupun XGBoost dapat digunakan sebagai pembanding. Selain itu, teknik penanganan data tidak seimbang seperti S-mode atau class weight adjustment dapat diterapkan terutama pada dataset diabetes. Ruang pencarian parameter juga dapat diperluas menggunakan randomized search CV atau metode optimasi lainnya. Yang terakhir, penggunaan dataset yang lebih besar dan lebih beragam juga dapat membantu meningkatkan kemampuan generalisasi model. Sekian hasil yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.